Shalom semuanya, luar biasa. Hari ini kita makin seru, makin panas. Saudara, semakin hari kita melihat ya bagaimana orang-orang Kristen makin dipisahkan antara kambing dan domba, antara anjing-anjing dan para anak-anak Allah. Jadi kalau Anda pakai anak-anak Tuhan Yesus itu salah, saudara. Nggak ada kata anak-anak Tuhan Yesus di Alkitab itu ya. Anak Tuhan Yesus tidak boleh marah. Anak Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus beranak? Kacau kali ini orang-orang ini ya. Kapan Tuhan Yesus beranak, saudara ya? Seringkali salah kaprah ya, terminologi-terminologi di dalam Alkitab ya. Ngaco gitu ya. Anda memaksa bahwa ya kalau tidak mengaku Yesus sebagai Allah, maka tidak masuk surga. Ya kan? Kayak saksi Yehova itu. Apakah saya saksi Yehova? Bukan ya. Pendeta-pendeta saksi Yehova yang ada di Belanda itu udah saya tabokin ya. Wah, saksi Yehova itu sampai kapok masuk rumah saya. Kalau ketemu saya di jalan dia ngacir. Oke, setiap kali ketemu saya tak samperin ya. Saksi Yehova ini ya. Mungkin setiap kali ketemu tuh ngacir, pokoknya dia langsung minggir. Begitu saya ngajak ngomong, it's not for you, it's not for you. Langsung gitu ya. Kacau dia ini orang saksi Yehova ini. Bukan ya saudara ya. Saksi Yehova adalah bagian dari tafsir yang keliru ya dari Alkitab. Apakah mereka tidak masuk surga? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti Rudi Iskariot dan anjing-anjingnya Edis tidak masuk surga. Serius saudara ya. Saudara, hari ini tema kita adalah membedakan anjing-anjing Pak Roh dari Iskariot, satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea ya. Si Iskariot ini ya. Hati-hati karena Iskariot itu bisa adalah keluarga kita sendiri, pendetamu bahkan kamu bisa tiba-tiba kena roh anjing-anjing seperti pengikutnya Edis ya, terhinggapi roh anjing-anjing. Pengkhianatan itu adalah bagian dari iman Kristen ya. Kamu akan dikhianati. Bukan kamu berkhianat, kamu akan dikhianati. Kalau Yesus saja dikhianati, kita ini murid-muridnya nggak akan jauh-jauh, kita ini pasti akan dikhianati. Oleh siapa? Oleh orang yang mencium kita. Hati-hati saudara ya. Itulah, jika Edith sudah mulai parkir menyalak di sini ya. Anjing itu ya saudara ya, wah, 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 wah. Kamu gebrak saudara, dia kai, 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 kai. Itu anjing-anjing itu begitu, saudara itu ya. Yang pertama kali lari itu nanti itu, ya kan? Yang pertama kali lari. Anda ingat Petrus? Wah, engkaulah anak Allah Mesias yang maha tinggi. Dan saudara ya. Begitu digebrak sama orang Roma, kaing-kaing pertama kali dia, saudara, kabur paling jauh. Paling lantang, paling keras menyangkalnya. Jadi saudara jangan bangga kalau kamu punya pengikut. Saudara, Rudi Iskariot ini nanti matinya gantung diri, saudara ya. Sampaikan ya sama si Rudi Yohanes Hutagalung itu ya. Hati-hati. Begitu semangat sekali dia mengkhianati semua saudara-saudaranya ya. Orang-orang yang seperti ini itu mudah depresi, saudara. Terakhir dia akan hidup dalam penyesalan yang amat sangat. Harus bertobat. Kalau nggak bertobat nanti matinya bunuh diri. Gantung diri. Aduh, tidak ada pengkhianat yang lolos dari hukum alam semesta ini ya. Semua pengkhianatan ya, termasuk raja-raja Jawa. Ya, kita lihat sejarah raja-raja Jawa penuh dengan pengkhianatan. Termasuk Muhammad, matinya tragis. Ya kan? Masih mati dalam usia yang relatif muda. Ya. Muhammad itu mati dalam usia relatif muda ya, 60 tahun. Para rasul itu rata-rata umur 70 tahun ya meninggal ya. Di atas 70 tahun. Yesus 33 tahun. Iya, tapi kan dia hidup kekal selamanya. Muhammad kan busuk. Itu bedanya ya. Anaknya mati semua Muhammad. Semua anak lelakinya mati semua. Bahkan dalam ceritanya saja kalau Muhammad itu adalah fiktif. Dalam fiktifnya pun diceritakan tidak akan keluar dari skenario itu. Pengkhianat. Siapa yang dikhianati Muhammad? Orang-orang yang sudah memberikan perlindungan kepadanya. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di Madinah. Para mu'alaf itu adalah para pengkhianat, saudara. Ya, kalau mu'alaf ini sudah menghujat Tuhan Yesus, anaknya mati. Kenapa? Ya karena Muhammad sudah dikasih contoh.
Dia mengkhianati pengorbanan anak tunggal Bapa. Maka anaknya akan diambil oleh iblis sebagai pengganti. Semua mu'alaf-mu'alaf yang menghujat Tuhan Yesus itu anaknya mati. Donitan ini ya kan istrinya kan nggak mau ikut jadi Islam kan, makanya cerai. Agustan juga sama, ya kan istrinya kan nggak mau jadi Islam, makanya cerai. Anaknya Zelda kuat dengan imannya, dia nggak mau jadi Islam. Kalau waktu itu Zelda jadi Islam, mati Zelda. Tapi akhirnya nggak kuat, Agustan mati ya, sama istri barunya mati berdua ya, nggak lama mati, ya kan? Semua mualaf, Ahani, Christian, Kainama, Yahya Waloni, dulu Stephen Indra, Irena Handono, semua tuh mati anaknya. Para mualaf ini, para pengkhianat ini istrinya, apa anaknya pada mati, saudara. Ya, orang-orang yang mengkhianati perjanjian anak domba. Matius 10 dan Wahyu 22. Ya, fokus ya dengan diakonia. Kenapa, saudara? Setelah revival terakhir ini, tiba-tiba kan ada krisis ekonomi yang luar biasa sekali. Dan tugas gereja untuk memberi makan. Bukan tugas pemerintah. Pemerintah udah nggak sanggup. Kayak Indonesia utangnya 24 ribu triliun ya. Supaya kelihatan kecil, maka sama Purbaya di redenominasi. Redenominasi 1.000 jadi 1 rupiah ya. Itu adalah menghilangkan 3 nol di belakang. Dulu zaman saya kuliah S2 dulu ya, di Pasca Sarjana Satya Wacana itu, kita belajar redenominasi. Ya, kita bikin perdebatan, diskusi ya, ilmiah tentang redenominasi rupiah. 1.000 jadi 1 rupiah. Nah, ini karena utangnya udah 24 ribu triliun, biar kelihatan kecil, maka jadi 24 triliun saja utangnya Indonesia. Wejan rekor, Indonesia telah menghapus utangnya 23.976 triliun. Ya, ternyata sisa 24 triliun. Padahal bukan 24 triliun, itu redenominasi, tetap nilainya sama. Ini Purbaya ini benar-benar main hipnotis ya, memainkan ilusi ya, memainkan ilusi optik dan ilusi pikiran Anda ya, mempermainkan pikiran. 24 ribu utangnya ya, jadi 24 triliun rekor Purbaya ya, menghapus utang 23.976 triliun ya, menjadi 24 triliun saja utangnya Indonesia. Tapi bohong. Saya nggak tahu ya, mungkin IQ-nya pengikutnya Edis TV, ya karena di TikTok kan memang low end ya. Mungkin IQ-nya itu IQ lakau, saudara ya. Sehingga saya menyampaikan begitu jelas di dalam YouTube ini, saya menyampaikan begitu jelas, tapi nggak nangkep mereka yang saya sampaikan apa ya. Ngomongnya saya mau mengkhianati Edis TV segala macam ya. Padahal saya sedang ngajarin Edis TV bagaimana cara kamu supaya tetap safety. Ya, tapi karena IQ-nya lakau ya, makanya otaknya itu tadi ya, sudah terframing sama Islam karena tidak mengajarkan firman Tuhan, tapi ngajarinya malah bacain ayat Al-Quran terus. Jadinya ya tadi IQ-nya lakau ini ya. Sehingga saya ngajari begitu jelas bagaimana tetap safety. Apakah Edis TV sekarang terancam bahaya? Tidak sama sekali. Ya, Edis TV itu nggak bisa dipulangin, saudara ya. Kalau informasi yang dia berikan itu benar ya, bahwa dia mendapat visa 5 tahun dan dia masih belum melewati batas tinggalnya dia. Malah saya kasih tahu cara yang paling gampang. Ya, saya ini master of asylum, saudara ya, master of asylum, master of imigrasi. Ya. Dan gereja kami itu gereja yang bisa memberikan asylum, church asylum ya, yang bisa untuk mengurus proses church asylum. Jadi saya nggak takut. Wah, tuh ada orang yang maki-maki saya. Kamu melanggar hukum. Siapa bilang saya melanggar hukum? Saya ini gereja resmi ANBI punya pemerintah. Ya, makanya saya tidak takut nampung asylum. Ya, karena saya memang gereja yang untuk menampung asylum. Masalah nanti diterima apa enggak, pokoknya saya boleh menampung prosedural. Setelah itu harus saya serahkan kembali ke pemerintah. Jadi bukan saya yang memutuskan intinya, tapi saya hanya mengurus gitu ya. Hanya mengurus. Nah, makanya si Edwin Metatron itu saya tahu prosedurnya ya. Waktu dia bahaya, waktu dia kemarin salah langkah, saya tegur, salah kamu.
Kamu membahayakan kamu dan membahayakan saya. Ya kan? Dia terima nggak terima urusan dia. Tapi saya kasih tahu kamu salah caranya. Ya. Sekarang udah lurus, sudah bener lagi ya, udah bener lagi. Dia udah dapat keuntungan kemarin alamatnya di spill. Ya kan? Jadi yang kemarin saya cerita di sini, kalau lihat ya pengikut, kalau orang-orang yang di kelas kita IQ-nya semua sudah 120 ya. Lihat nih ya, ini namanya Modi ya, Modi Ratu. Edis harus belajar mental petarung Nabi 20. Dia ngerti tuh. Dia pasti orang sudah salah satu dalam pemuritan kita. Makanya dia ngerti yang saya sampaikan. Ya, terus ini ya. Pak Paul, tolong sebagai apologet sama-sama bawa jiwa untuk Tuhan. Ini orang IQ-nya 69, ya 70 lah, belum 69. Ya. Ya, bagaimanapun tetap terbaik cara menyampaikan pengertian tentang Kristen. Ini IQ-nya ya 70 lah. Pokoknya ya 70 ya. Nah ini Jenny Khadijah. Ini IQ-nya 120 ini. Jangan begitulah Pak Paul, saling support dan bantu. Entah emang kenapa saya memang ngapain? Saya justru ngajarin Edi supaya tetap selamat. Ya, jangan ya saya dan tetap selamat dan nggak jadi gembel, ya kan? Bang Paul tolong bantu Edis, nah, tolong bantu. Sudah saya ajarin caranya, ya. Edis itu aman, deportasi yang bisa dilakukan dia diduga kuat melakukan tindak pidana. Sebanyak apapun laporan, apabila tidak memenuhi unsur pidana ya aman-aman saja. Ini pinter nih. Ini pasti orang dalam pemuritan kita nih. Ya jelas ngomong saya ngomong apa sepatah demi patah dia dengarkan dia simak. Ya si siapa ini Timbul Saud Sakap Sitorus. Ya ini pasti ini ikut pemuritan kita. Saya kasih hati ya. Di mana ini? Sudah ya. Terus Edis sangat luar biasa dengan tenang berdasarkan ayat. Ya tidak cuma menghujat. Edis bagus dalam apa? Edis makin diancam makin cepat dapat suaka. Nah ini pintar nih. Ya seperti yang saya bilang. Jangan takut diancam, malah biarkan makin sudah tak ajarin, jangan takut ya. Sekarang ini Edis ini belum ada laporan polisinya, itu main tak kasih tahu. Ya nggak bisa, dan orang Islam sudah tahu ya, karena ya sudah pernah ada orang dari Intel datangin saya, ada orang dari Intel dari embassy datangin saya ya. Anda orang ngomong saya sumpah apa demi apa deh pokoknya deh ya, tanya tuh anak-anak di pastori ya, ada Intel datangin saya, tak temuin 2 kali Intel dari embassy ya, sudah saya temuin 2 kali ketemu, dan saya sudah ngerti, saya sudah bilang sama beliau ya, atau beliau apa-apalah namanya lah, saya kan nggak tahu maksudnya dia tujuannya apa ya, tolong bisa nggak ya Anda ngomong ya, mau saya ngomong apapun ya, iya di atas iya, tidak di atas tidak nih, Tuhan Yesus saksinya, saya ngomong bisa nggak bantu Edis TV, karena si intelijennya agamanya Kristen. Saya bilang sama dia, daripada kamu ngubur-ngubur saya, ya kita ini sama-sama orang Kristen, kamu bisa nggak bantu Edis TV? Tanya sama, ya, tanya sama Intel itu nanti kalau, sungguh saudara saya tanya ya, kamu bisa nggak? Saya ulangi ya, saya bilang sama Intel ini, kamu bisa nggak bantu Edis TV? Dia waktu itu belum ke Amerika, ya, terus dia bilang langsung nggak bisa. Cara bantunya gimana? Ya saya cerita sama dia. Cara bantunya gimana? Caranya gini. Oh, yang itu nggak bisa. Tapi saya nggak tahu orang Intelin 2 kali ketemu saya maunya apa. Saya nggak tahu. Yang penting saya harus waspada dan saya tidak takut. Ya, cuman karena dia ngakunya Kristen, ya saya tanyain dong, bisa nggak kamu bantu Edis TV? Karena saya tahu tanpa itu di Edis TV nggak akan lolos, ya kan? Waktu itu saya nggak tahu kalau Edis TV sudah di Amerika ya. Nah, makanya saya bilang bisa nggak bantu Edis TV, ya? Ya ini dengarkan di anjing-anjingnya Edis ya. Ini asalnya bantu dong Pak Paul ya. Saya sudah bilang, saya sudah tanyakan yang saya ngerti. Edwin Metatron telepon saya minta ke sini. Agatha
malah ngatain saya apa germo, kan kurang ajar itu orang itu perempuan satu itu. Nggak taunya dia yang ani-ani ya saudara ya, ruwet pokoknya. Nah itu ya saudara ya, itulah kita putar seputar Iskariotan anjing-anjing ini nanti ya, makanya tak kasih tahu nanti. Luar biasa, dijual. Ya pengikutnya Edis. Termasuk dulu pengikutnya Saifuddin yang mencaci maki saya ya. Dulu pengikutnya Rudi Yohanes. Ya kan dulu semua orang bilang Rudi Yohanes ini, wah ini orangnya baik nih begini begitu. Begitu dia nipu di sini, dia janji bikin panti asuhan, nggak taunya bikin rumah anak terang, nggak jadi anak terong. Ya, langsung saya komplain. Bet! Habis dia saudara. Wah dia mencaci maki saya ya. Mau ngakali duitnya galarua. Saya bilang, enggak ini orang nggak baik. Ya kan, wah dia ribut sama Lisnora, ya, dipisu-pisui Lisnora sama si Rudi Yohanes, dibilang yang jorok sekali ya ngomongnya ya. Maka dikuper sama Lisnora, disamperin ke Duma ya. Saya tahu rumahnya ya. Tak sepil apa enggak perlu? Enggak perlu. Ya, bahkan tak bongkar dulu ya, dia utang sama rentenir ya. Kalau mau tak bongkar beneran, selesai dia. Buat apa? Saya nggak untung apa-apa, malah ngotorin hati nurani. Anjing-anjingnya dulu nyerang saya, habis. Ya kan? Habis ya nyerang saya. Ya kan? Berarti apelo anjing-anjingnya nyerang saya. Wah, digeruduk saya. Habis. Anjing-anjing dan roh Iskariot. Itu nanti ya, sekarang ini sebetulnya hanya sebuah contoh-contoh kecil, tapi nanti di zaman antikristus itu akan nyata sekali, akan kelihatan sekali anjing-anjing itu akan berkhianat jadi Iskariot semua. Ya, anjing-anjing yang sekarang ini ya kelihatannya nih ya, wah kelihatannya geruduk-geruduk begini ya. Orang anjing-anjing ini nanti yang akan berkhianat pertama kali. Ya, coba kita buka. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya, tak kasih contoh lagi yang punya si Rudi Yohanes ya, tak satu lagi ya. Ini contoh nih. Ini live-nya, cari yang banyak. Tak tunjukin ya, live-nya dia nih, 28.000 nih. Wah, 28.000. Ya, 28.000 yang nonton nih, kelihatannya itu ya. Yang like berapa? 140. Ya. Ini namanya beli viewer. Kenapa? Dia memang sudah habis si Rudi Yohanes ini. Dan dia sekarang lagi panik. Makanya dia nyerang Edis. Dengan harapan dia dapat uang dari Islam. Kalau dari orang Kristen sudah nggak bakal. Orang Kristen sudah tahu ini orang bau neraka. Orang Kristen semua sudah tahu ini orang bau neraka. Nggak baik. Dan dia bisa tega mengkhianati donaturnya. Donaturnya sudah pada bilang sama saya. Dia mau seret donatur. Kalau dia tidak belain dia, donaturnya mau diseret juga. Gila, kalau saya malah tak lindungi donatur. Pengurus saya lindungi, makanya saya bikin style kendo. Ya lihat ya, 28.000 yang nge-like cuma 140. Ini saking dia udah putus asanya. Dan dia gengsi. Dia dikejar ya, karena rumahnya belum lunas. Makanya dia mau jual si Edis supaya dapat uang yang 3 miliar itu. Apakah uang yang 3 miliar itu nanti buat ini Edis? Oh enggak, oh nanti saya yang ngurusin. Ya, dia mau coba, karena orang Islam ini kan goblok-goblok. Dia mau nipu tuh orang Islam, mau ditipu juga sama dia. Nanti dia gantung diri itu di sel tuh. Matinya di selnya polsek, di Duri. Gantung diri tuh dia. Nanti dia gantung diri. Pakai sarung, pakai kolor dia gantung dirinya. Saking putus asanya. Yang nangkap siapa? Ya orang Islam. Kalau kamu lihat di Wahyu itu ya, Babel pelacur besar itu yang menghancurkan siapa? Orang yang dia dulu melacur. Nah itu sama. Nanti si Rudi Yohanes akan dicapik-capik oleh debis ini, oleh para antikristus ini. Masuk ke dalam sarang penyamun, ke sarangnya antikristus. Dia pikir si antikristus akan berbaik-baik sama dia. Enggak, dia akan dicapik nanti terakhirnya sama si antikristus. Dia sedang menjadi pelacur. Ya kan, si Rudi Yohanes ini sedang menjadi pelacur demi bayaran. Bukan hanya sebagai Iskariot saja, dia menjadi pelacur, mencari bayaran. Oh, itu ada dalam kekristenan itu, spirit itu, saudara, akan disusupkan oleh iblis. Makanya ketika waktu saya
Tuhan memberitakan Injil, itu kita baptis banyak sekali orang-orang Islam, dan saya muridkan di rumah saya. Lalu bagaimana cara saya memfilter mereka? Tak suruh makan babi. Di depan gang rumah saya itu ada restoran babi. Setiap orang, kan kalau pemuridan, saya kan udah nggak ke gereja waktu itu ya. Jadi saya kalau pemuridan di rumah, membaptis pun di sungai. Maka orang-orang ini saya ajak makan di restoran babi. Salah satunya adalah in memoriam ya, Yohanes Hadi Al-Azhar, kandidat doktor ya, dia itu yang saya baptis pertama kali ya, 2015 ya. Sama Salomon tuh, Salomo 2, Salomo 3 itu loh, TikTokan itu. Dia si Salomo itulah yang merekomendasi Hadini ke saya. Nah, terus saya injili, terus saya baptis ya. Jadi Salomo yang nginjilin asalnya Salomo yang nginjilin, terus sama Salomo karena dia undercover kan, ini aja nih Pak Paulus yang saja dia berani, terus dikirim ke saya yang panen, ya salahnya Salomo sendiri kan, dia yang nginjili ya pertama kali si Yohanes Hadi Al-Azhar ini adalah anaknya pemilik pesantren terbesar di Purwokerto. Kakaknya itu adalah ketua PKS di Banten, kalau nggak salah di Banten atau di Serang ya, kakaknya si Yohanes Hadi Al-Azhar ini. Nah, saya tak ajak makan babi dulu. Enak ya Mas Paul ya, enak. Iya, saya sambil senyum-senyum ya. Ini apa ini? Ini babi Mas. Saya bilang gitu. Dia sampai diem. Tapi enak ya Mas ya. Ngorder lagi saudara ya. Tadi babi, tak kasih babi cabai garam, kan rasanya kan kayak ayam gitu kan. Terus tak order, mau yang lebih enak lagi? Babi kecap. Waduh, lahap dia saudara makan babi kecap. Sebulan sekali dia datang ke rumah saya untuk pemuridan. Sebulan sekali saya ajak kasih makan babi. Itu ya saudara ya. Itu untuk saya mencegah, memfilter orang-orang yang berkhianat. Ada si Mameto ini sembarangan ngajak orang ke rumah saya. Saya jengkel, saya pindah rumah ya, ketahuan saudara ya. Waduh, itu saya kaget ya, saya sempat ada orang mengintai. Nah, saya pindah lagi. Ya, saudara ya, itu ceritanya. Mameto ini, sejak itu Mameto tidak boleh ke rumah saya. Dia cuma tahu tempat kerja saya dulu ya. Di tempat STT saya pernah mengajar di situ. Nah, jadi si Mameto itu nggak pernah saya ajak ke rumah saya lagi setelah itu. Ini salah satunya pengkhianat yang kita tidak pernah tahu. Nah itu ya, roh pengkhianatan ini selalu ada. Contoh buktinya di dalam Matius 10 yang Anda baca tadi. Muridnya Yesus, satu yang namanya Yudas, yang akan menyerahkan Yesus, yang akan berkhianat. Apakah Yudas ini berkhianat ini merupakan suatu jasa? Bukan. Alkitab sudah jelas berkata di dalam Matius 26 ya, ayat 24 ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Bilang apa? Celaka. Adalah lebih baik. Nyatanya sudah dilahirkan. Tapi kata Tuhan Yesus lebih baik dia tidak dilahirkan. Tapi nyatanya sudah dilahirkan. Nah, coba kita lihat ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Nampaknya Yudas terhasut dengan si orang Saduki ini. Karena murid-murid Yesus itu percaya dengan kebangkitan orang mati. Nah, Yudas ini namanya terhasut. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Artinya ada transaksi untuk menyerahkan saudaranya. Diam-diam. Jadi kalau ditanya buktinya apa? Ya enggak ada. Saat itu orang suruh cari buktinya enggak ketemu. Tetapi Yudas itu sudah bertransaksi untuk menjual Yesus. Yohanes 12 ya. Judulnya Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus
yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria, Maria Magdalena, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lihat ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Oh, kelihatannya baik ya saudara ya. Kelihatannya baik, tapi ada keterangannya nih. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Bagaimana dengan Joseph Paulus Sang? Tidak satu rupiah dari donasi Anda yang dikirimkan ke rekening saya. Saya pernah mau dijebak sama Galarua ya. Yaudah, saya mau bayar ke orang ini, tapi bayarnya lewat Pak Paul. Saya bilang, enggak. Oh, itu bisa diputar balik, saya bisa difitnah nanti. Saya bilang, enggak mau. Kamu bayar langsung ke dia. Untuk masalah websitenya Galarua. Itu adalah trigger ya. Saya ini si Galarua itu ya, saya hardik si Galarua itu triggernya dari masalah website. Karena websitenya mati, saya marah. Websitenya Galarua mati, hotline-nya mati, saya marah sekali. Kenapa? Orang nggak bisa menghubungi kalian. Ditanya rekeningnya, ditanya pertanggungjawaban keuangan nggak pernah ada. Ya, lalu saya tanya hotline-nya mana? Websitenya kenapa nggak mati? Oh, nggak bayar. Oh, karena belum dibayar begini begitu. Dibayar sekarang 10 juta. Akhirnya saya mintakan sama ibu mantu uangnya. Ibu mantu yang bayari websitenya itu. Harusnya kan Galarua yang bayarin. Ya, karena kalau enggak saya kan yang minta-minta uang ke kalian kan untuk donasi ini. Ya. Lalu Galarua, ya saya bayar, tapi bayarnya transfernya ke Pak Paul. Nggak mau ke orang itu. Oh, nggak bisa. Begitu dia nanti transfer ke saya, oh saya difitnah nanti. Tuh, uangnya saya, Paul mintain duit. Wah, habis saya saudara. Nggak mau, saya nggak goblok. Ya, saudara ya. Harus, enggak dong. Itu kan jadi Galarua. Nggak boleh masuk ke rekening saya. Karena saya fundraiser. Ya, jadi nggak boleh. Dan saya sangat berhati-hati dengan ini. Ya, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Kalau Joseph Paulus yang benar-benar memperhatikan nasib orang miskin. There is no poor among us. Nggak boleh ada orang miskin di tengah kita. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Joseph Paulus yang ngambil nggak? Enggak. Rudi Yohanes diambil. Dia janji bikin rumah anak terang untuk panti asuhan, jadilah rumah anak terong, kasih kolam renang. Yang akhirnya kolam renangnya pun terbengkalai. Kamu kira ngerawat kolam renang murah? Rumahnya aja belum lunas ya. Bisa-bisa disita itu sama koperasi itu dia, si Rudi Yohanes. Makanya dia lagi panik. Karena dia sering mencuri dari uang donasi. Dia curi donasinya anak Batak. Dia curi donasinya dari GBI Kairos. Dia curi. Makanya orang-orang yang punya mental seperti ini, ngumpulin donasi lalu dia curi, termasuk Saifuddin Ibrahim. Edis TV hati-hati. Kamu dekat-dekat dengan Saifuddin Ibrahim, kamu kira orang yang terbiasa mencuri donasi, dia akan tega menyerahkan saudaranya. Lihat pendeta-pendeta yang biasa mencuri uang kolekte perpuluhan yang seharusnya diberikan kepada orang miskin, kepada jemaat, tapi dia klaim sendiri, termasuk Gilbert. Kebetulan, ya, Saifuddin muridnya Gilbert. Gilbert muridnya Tiberias. Setali 3 uang. Loh, saya mengatakan, enggak, ini saya ngomong yang sudah terjadi. Ya, donasinya KC. Sampai sekarang belum dikembaliin. Ya kan? Orang yang suka mencuri donasi, ini tadi nih, ya si Yudas Iskariot, dia kan berpotensi sangat besar untuk menjadi Yudas Iskariot. Mengkhianati saudaranya. Edis TV hati-hati, saya sudah ngomong. Saya sudah ngomong ya, saya sudah peringatkan Edis TV nih, hati-hati dengan Saifuddin.
dia tidak mau bekerja, ya ada banyak laporan yang tidak baik tentang Saifuddin, dia nggak mau kerja. Bukan, saya kasih tahu Saifuddin bertobat, kamu harus bekerja. Kecuali kamu sibuk, maka kamu punya penghasilan tanpa harus minta-minta. Akhirnya ngerayu istri orang. Loh, Saifuddin itu akhirnya ngerayu istri orang di Amerika. Jangan ngomong enggak. Lihat, dimulai dari apa? Uang donasi yang dicuri. Anda semua yang tidak jujur di dalam hal keuangan milik rakyat ini kan, saya nggak lagi cerita kamu lagi dagang, kamu lagi politik, enggak, ini lagi cerita, ini adalah uang donasi di dalam pekerjaan Tuhan, dan kamu curi, maka orang-orang ini, itu dia terhinggapi spirit Yudas Iskariot. Serius ya, saya nggak main-main. Saifuddin bertobat, cepat kembalikan. Waduh, nanti saya uangnya kurang dong di sini. Jangan khawatir, saya akan ke Los Angeles, saya akan temui kamu, Saifuddin. Ayo kita bicara. Saya akan ke Los Angeles, Saifuddin. Temui saya. Ya, kalau kamu laki-laki, kalau kamu jantan, temui saya akan samperin kamu. Kalau kamu punya titit, ya Saifuddin ya. Sampaikan ya saudara sama Saifuddin Ibrahim. Edi Steve, hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya ke Aceh, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy. Karena dia belum aman. Kenapa belum aman? Karena dia nggak punya uang. Begitu nggak punya uang, dia akan milih kembali. Supaya dia bisa kembali aman, jangan ditangkap, ya tukar badan, tukar kepala. Itu caranya. Narkoba juga gitu, bandar narkoba, tukar kepala. Saifuddin tukar kepala nanti sama Edis TV supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena di Amerika nggak ada yang support dia lagi. Nggak ada yang mau kasih dia uang. Orang Amerika nggak goblok. Kecuali Saifuddin mau kerja, kurang. Pasti orang Amerika kan dengan murah hati kasih. Ya, setidaknya orang-orang Amerika yang ada di komunitas saya. Ya, ada Pak SK, ada Pak Andi, ada Pak Teddy, Pak Paul Dere, itu orang-orang yang murah hati, Pak Yosua itu semua ya, itu orang-orang yang murah hati. Ya, ada banyak lagi orang-orang Amerika di komunitas saya. Dan saya tidak pernah minta uang serupiah pun dari mereka. Satu, roh Yudas Iskariot dimulai dari maling donasi. Itulah sebabnya saya jaga benar, tidak boleh saya ada di situ. Bagaimana dengan donasi proyek Eropa? Itu saya diawasi oleh negara. Jangan takut. Kejem ya, Belanda itu kalau sudah cerita uang, tas, saudara. Dan saya ada reportnya, kita bikin report. Anda lihat aja di websitenya hagios.nl, itu ada laporan keuangannya. Ya. Dan kita juga kalau Anda lihat ada AVK-nya, nomor resennya semua, nomor ANBI-nya semua ada di situ. Anda bisa cek sama pemerintah keterbukaan keuangan saya. Satu, roh Yudas Iskariot. Rudi Yohanes sudah ada di sana dan dia sudah memusuhi kita. 2 Timotius 4 ayat 10. Ini katanya Paulus kepada Timotius ya. Berusaha supaya datang kepadaku, maksudnya ke Roma. Karena waktu itu Paulus di tahanan rumah di Roma. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara, ketika hamba-hamba Tuhan, ketika kamu mulai mencintai dunia ini, bukan harus pendeta loh, kamu juga. Begitu hati kamu melekat pada harta, kamu akan dihinggapi roh Yudas Iskariot. Kata mencintai itu dari kata agape, saudara. Ya, yang di ayat ini ya. Karena Demas telah agape kepada dunia. Oh, hati-hati saudara. Anda yang ngoyo cari uang dan Anda tidak mau belajar berdiakonia, kamu akan dengan mudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Dua hal ya. Roh Yudas Iskariot akan melekat padamu kalau kamu satu mencintai dunia, kamu pelit, kamu kikir, kamu tidak mau berdiakonia, berbagi kepada orang miskin.
kamu bergaya hidup mewah kayak Gilbert, kamu akan mudah menjadi Yudas Iskariot. Buktinya apa Gilbert? Kan cium tangannya Yusuf Kala. Dia serahkan saya, dia mau cium tangannya Yusuf Kala. Dia dengan musuh, dia cium-cium, dia jilat-jilat. Tak dengan sesama hamba Tuhan, dia injek saya. Dia minta maaf kepada Yusuf Kala, tapi dia tidak pernah minta maaf kepada saya. Atas perkataannya dia untuk ngatain saya anak iblis. Kedua, kalau kamu mengumpulkan donasi dan kamu curi, kamu sudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Selanjutnya, apapun bisa kamu lakukan demi uang itu, saudara. Clear ya? Clear. Rudi Yohanes, hati-hati. Amin Wijaya, hati-hati. Alengso, hati-hati. Loh, Amin Wijaya sama Alengso gimana? Alengso kan malah sering ngasih uang. Karena spirit ini menular. Ya kan? Amin Wijaya cinta kepada dunia ini. Berapa kali kan Amin Wijaya kan nempel-nempel sama ibu mantu minta duit kan. Sama ibu mantu dicuekin. Kalau dia lagi nggak punya duit, dia minta donasi. Kalau Alengso gimana? Alengso itu sering mendanai Rudi Yohanes sama Amin Wijaya. Karena dia iri sama saya. Dia mau hianati saya. Karena apa? Karena dia mencintai dunia ini. Dia melihat saya hidupnya lebih baik dari dia. Iri hati. Kenapa? Karena mencintai dunia ini. Dia selalu dia bangga. Saya dikirim uang 600 euro buat para apologet di Indonesia. Ya buat Rudi Yohanes. Buat siapa ya? Itu begitu kan? Ya Alengso ini kan. Dia danain ya kan. Terus sampai Amin Wijaya pun didanai buat maki-maki saya kan. Didanai sama Alengso. Dibelikan laptop sama si Yosua Seng. Karena Yosua Seng dulu mau ngambil uangnya yayasan. Uang yayasan mau diklap semua, dia mau diputer. Loh, beneran ya? Dan akhirnya dia danain tuh si Amin Wijaya. Jadi alatnya. Masuk si Alengso. Alengso tuh tahu di mana saya tinggal. Nah itu ya saudara ya. Itulah roh Iskariot. Roh Yudas Iskariot yang menyerahkan saudaranya sendiri. Jelas ya saudara ya, ketika kamu mencintai dunia ini, ketika kamu suka mencuri donasi di gereja, maka kamu akan kejam sekali. Ya, kamu akan kejam, karena udah nanggung. Kedua, ya tadi kita baca, anjing-anjing tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita baca ulang ya, di dalam Wahyu 22 ya, ayat 15 ya. Anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar gerbang kota itu. Anjing-anjing, kalau tukang sihir itu apa? Tukang sihir, ya, tukang yang membaca mantra. Artinya orang-orang munafik, saudara ya, orang-orang yang beragama, ya, tetapi menjadikan agama itu menjadi mantra. Lalu untuk jualan agama, orang yang suka pamer-pamer mujizat kesembuhan, ya hati-hati ya saudara ya, jualan doa, jualan minyak urapan, itu tukang sihir ya. Orang-orang sundal, ini apa-apa sekedar sundal begitu saudara. Bukan, ini bukan masalah sekedar, oh iya pelacur-pelacur, kalau kamu tidak bertobat, kamu tetap masuk neraka. Tetapi kalau kamu bertobat, enggak. Tapi ini orang sundal ini adalah orang-orang yang menduakan Tuhan. Ya, yang menduakan Tuhan. Ya, sinkritisme. Ya, dia percaya kepada Yesus, tapi dia juga mau Islam juga tuh. Oh, Islam juga nggak salah. Itu, artinya dia nggak jelas. Orang-orang pembunuh, ya orang-orang apa? Yang penuh dengan kebencian hatinya. Ya. Penyembah berhala, ya penyembah berhala itu apa? Berhala yang paling luar biasa ini adalah roh mamon, cinta uang, ya balik-balik uang semua ya, anjing, tukang sihir, sundal, pembunuh, ini cuma ceritanya uang semua nih gara-garanya nih. Orang yang mencintai dusta, ini maksudnya para orang yang suka fitnah itu ya, orang yang suka fitnah, ya dan melakukannya. Tapi kita fokus dengan anjing, ya karena kita malam ini dengan anjing. Apa itu anjing? Ya, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan, anjing kepada muntahnya. Artinya kelihatannya dia Kristen, saudara, tapi dia hidup di dalam semua doanya
Dia bilang minta ampun, dia bertobat, tapi dia telan kembali, dosa-dosa itu dimakan lagi sama dia, dibikin lagi. Itu yang dimaksud dengan babi kekubangan, anjing kembali kepada muntahnya. Anjing itu kelihatannya setia ya kepada pemiliknya. Secara umum, ya dia memang kesetiaan. Tapi anjing itu kalau dihardik, jebret gitu ya, anjing-anjing ini, dia lari pertama kali. Benar nggak, saudara? Loh, saya itu kalau ada orang ada wak 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 wak, wak, saya tendang ya jebrak gitu kan anjing. Loh, daripada dia gigit saya, wah dia kabur, kain kain dia kabur, tuannya ditinggal, saudara. Tuannya ditinggal. Anjing ini barking keras sekali, membela dengan orang ya yang dia ngefans, yang dia anggap tuannya. Dia kan barking keras sekali, benar salah akan dibela. Apakah orang-orang di komunitas Hagios ini seperti anjing-anjing ini, benar salah Paulus yang dibela? Goblok kamu. Kalau saya salah ya kamu tinggalin saya. Jangan dibela. Makanya jangan ngefans sama saya. Dan seringkali saya membuat diri saya tidak menjadi fans bagi kalian. Kejem ya saya ya. Ingat Pak Petrus Agung pernah khotbah. Saya itu waktu dalam masa-masa pemulihan saya dengarkan khotbahnya Petrus Agung itu ratusan ya. Ada 400 lebih saya dengarkan khotbahnya Petrus Agung itu ya. Salah satu khotbah yang cukup membuat saya terkejut ya. Dia bilang, saudara-saudara, tadi malam saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, ada berhala di gerejamu. Wah, dia kaget, berhala apa Tuhan? Kan gerejanya Petrus Agung kan terkenal suka pakai simbol-simbol, tabut perjanjian yang bikin-bikin itu ya, jubah-jubah yang aneh-aneh. Terus saya tadinya mikirnya itu berhala. Mau Petrus Agung mau bertobat. Enggak, saudara. Berhala apa Tuhan? Ya kamulah berhalanya. Saudara tahu Petrus Agung meninggal usia 50 tahun, saudara. Khotbahnya Petrus Agung itu ada berhala di gereja ini. Ternyata berhalanya ada Petrus Agung. Benar ya, waktu Petrus Agung meninggal, kuburannya itu dikembangi, dipuji-puji, dipuja-puja loh, saudara. Ya, dikeramatkan loh. Kayak berhala beneran. Itu menakutkan saya. Ya, kalau kamu ngefans sama itu menakutkan saya. Karena satu, maka saya bisa diusir sama Tuhan. Kalau saya terlena. Loh, serius saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Kamu tidak boleh menjadi Tuhan lain. Kamu tidak boleh menjadi idola lain selain Tuhan Yesus. Kamu boleh suka dengan pengajaran saya. Setuju, namanya setuju. Tapi kamu nggak usah ngefans. Satu, karena nanti Tuhan cemburu sama saya. Saya dihardiknya sama Tuhan. Mendingan kamu yang tak hardik, saudara. Kedua, berarti kalau kamu ngefans sama saya, nantinya saya bikin salah, kamu nggak tahu. Kamu goblok, kayak pengikutnya Edi TV, goblok. Kayak pengikutnya Saifuddin dulu goblok. Sekarang udah kejeblos semua, tahu kan? Pengikutnya Rudi Yohanes, sekarang tahu kalian semua terbukti yang saya ngomong. Dulu ya Komarudin, saya bilang ini Komarudin, dia jual KC tuh. Ya, dia jual si KC. Ya kan, kejadian kan? Lihat. Nanti Komarudin juga mengenaskan ya. Lihat tuh, dia jual si KC itu, si Komarudin. Kamu kelihatannya, wah ini orang baik, orang baik. Tidak ada pengacara merangkap pendeta, ya merangkap politikus yang baik. Tidak ada, saudara. Yang saya bilang Tritunggal Maha Najis itu Komarudin itu. Nah, si Saifuddin juga sama tuh, dia pakai Komarudin buat jual KC. Hati-hati Edi TV kamu akan dijual ya sama Saifuddin. Pura-puranya dia lagi mau menunjukkan bukti, tapi dia sedang membongkar alamatmu. Ya, saudara ya, hati-hati saudara. Anjing-anjing ini mata gelap membela tuannya barking karena dia ngefans. Apakah kamu anjing-anjing? Ketika kamu ngefans dengan saya mata gelap, kamulah anjing-anjing itu. Ketika kamu ngefans dengan seseorang dengan mata gelap, kamulah anjing-anjing itu. Ya. Kamu hanya boleh ngefans sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang ngefans sama orang, lihat ya, biasanya dia akan kembali ke dosanya. Karena dia terninak bobo oleh ajaran yang dia fans, tapi dia kemudian untuk menutupi dosanya dia ngefans. Seakan-akan dengan dia ngefans,
Dia ikut kecipratan dalam tanda kutip urapannya yang sebenarnya belum tentu dia diurapin. Tapi dia merasa nyaman di hadiratnya, ya kalau di dalam pelajarannya itu ya, psikologi agama, ya itu adalah individuasi, ya self-nya ya, Jung ya, Carl Gustav Jung, dia mengajarkan tentang individuasi itu ya. Dia akan merasa ada di dalam the presence of the symbol of that religion. Dia merasa dia ada di hadirat dari agama itu. Lalu dia merasa nyaman dan dia tidak peduli bahwa dia itu sedang berdosa. Dia penting, oh saya ini kan pengikutnya Edis TV, oh saya ini kan pengikutnya Saifuddin, saya pengikutnya Philip Mantova. Karena kamu melihat ini terang benderang, bintangnya sedang bersinar, kamu sedang memfantasikan dirimu ya sedang ada dalam kemuliaannya. Orang-orang yang kamu puja itu, yang dia lagi bicara firman Tuhan, tapi sebenarnya dia dan kamu sedang sama-sama menuju ke neraka. Kamu boleh terima, boleh enggak, terserah, saya sudah ajarin ke kamu. Tetapi komunitas Hagios, tolong hati-hati. Begitu kamu memuja saya tak hardik, kepahitan enggak urusan, daripada kamu masuk neraka bareng-bareng saya, atau saya masuk neraka gara-gara kamu, mendingan kamu tak hardik. Makanya para pemuja hamba Tuhan ini, orang yang memuja Maurice Serulo dulu, memuja Benihin, memuja Pak Alex Abraham Tanu Saputra dulu ya, Betani ya, yang memuja Niko, saudara lihat hidupnya, dia tidak akan jauh dari dosa. Anda tahu Johan Handoyo itu salah satu songwriter terkenalnya Niko, lagu-lagu yang ditulis itu luar biasa ya. Anda tahu ya, Joseph Jafar itu, arrangernya Niko itu. Nah, kamu saking terkagum-kagumnya sama orang-orang ini, kamu tidak tahu orang-orang ini sedang hidup bergelimang dengan dosa. Bahkan mungkin beberapa hamba Tuhan yang kamu kagumi itu sedang hidup bergelimang dengan dosa. Kamu nggak ngerti. Bahkan sudah bikin dosa saya. Kamu lihat ya, orang-orang yang kagum begitu kagumi sama Habib, bahkan dia kasihkan istrinya ke Habib itu loh, saudara. Itulah pemujaan. Itulah anjing-anjing. Makanya Tuhan marah. Anjing. Anjing-anjing ini akan begitu kelihatan setia sekali untuk mendapatkan cipretan sinar kemuliaannya itu. Padahal itu membawamu ke neraka. Hati-hati saudara ya. Lalu kamu akan serahkan harta bendamu, ya, bukan untuk berdiakonia, melainkan untuk memuliakan anjing-anjing, untuk memuliakan majikan dari anjing-anjing ini. Kamu tidak akan tahu, waktu kamu menyerahkan uangmu kepada Rudi Yohanes, ya, begitu saya ingatkan hati-hati ya, wah anjing-anjingnya Rudi Yohanes itu nyerang saya ya, saya diemin aja. Tiba-tiba jadi anak terong. Nah kan kena. Ketika saya ngasih tahu Komarudin ya bahwa dia itu pengacara devil advokat, ya kan? Saya kasih tahu si Saifuddin marah sama saya ya. Loh saya ngomong sama Saifuddin marah gara-gara itu Komarudin itu. Dia tidak mau kasih rekeningnya ke saya, ya. Kemudian anaknya KC begitu masuk saya bilang ini orang jahat nggak benar. Semua orang mencaci maki saya. Terbuktikan anaknya KC nidurin istrinya Saifuddin dan istrinya Saifuddin itu sama. Ya kan? Nggak beda jauh. Terbuktikan yang saya ngomong tentang Saifuddin, saya tidak nuduh waktu itu. Baru hari ini saya ngomong ke Anda nih ya. Karena Saifuddin kan sudah mengakuinya sendiri. Bahwa memang uangnya KC ada di dia. Sampai hari ini masih ditahan sama dia uangnya. Entah masih ada, entah masih nggak ada. Alasannya, saya nggak tahu nih mau kasihkan KC atau istrinya mana yang lebih berhak. Enggak lah. Saifuddin, kalau kamu berani ya, kalau Tuhan berkehendak saya Januari saya berangkat ke LA, temui saya Saifuddin. Kalau kamu jantan. Ya serius saudara ya. Anjing-anjing ini dengan bersemangat memuliakan, membuat kaya majikannya. Bahkan kalau perlu istrinya pun ditiduri sama majikannya kamu rela. Itu ya kalau Edis minta tuh ya, itu istrimu tak tiduri itu dikasih tuh sama kalian tuh anjing-anjingnya Edis itu ya. Kalau Edis itu lagi ngaceng begitu terus yang mau niduri istri kamu dikasih, kamu bangga malah tuh. Persis ya seperti orang pengagumnya Habib Rizik kan. Istriku pun akan kuserahkan kepada Habib Rizik katanya, ini kan goblok bener kan.
Loh, tapi ada ya, Habib niduri istrinya jemaatnya ya. Ada. Mukibin itu isinya ditiduri sama Habib, bangga malah ya. Anaknya ditiduri sama Habib, malah bangga ya. Ada kan? Nah itulah anjing-anjing tuh. Kamu nggak sadar kalau itu yang kamu kagum itu lagi bawa kamu ke neraka. Termasuk kalau kamu kagum sama saya, nggak boleh. Apakah kamu adalah bagian dari anjing-anjing itu? Bertobat. Ya, ini ada 850 orang ya yang ada di live YouTube yang lagi nonton suara kenabian ini. Apakah kamu terhinggapi roh Iskariot? Kamu cinta pada dunia dan suka mencuri donasi seperti Rudi Yohanes, seperti Amin Wijaya dan Alengso? Hati-hati saudara ya. Bisa tukar kepala nanti seperti Saifuddin. Saifuddin itu sudah mulai dihinggapi roh Iskariot loh saudara. Dia jual KC, dia jual. Nah sebentar lagi di TV dijual supaya tukar kepala. Karena Saifuddin udah habis duitnya. Donasinya dia habis saudara. Udah gak ada yang mau bantu dia. Ya. Karena dia gak mau kerja. Harusnya dia bisa kerja kan. Dulu udah diajarin mulung botol itu ya kan. Loh jangan ngomong hina mulung botol saudara. Kamu mulung botol tiap hari itu bisa buat hidup di Amerika. Atau dia jadi Uber lah, ya, jadi supir taksi. Loh, saya juga mau tak lakoni kemarin, ketika saya kemarin ada masalah pajak, ya kan, kena masalah energi segala macam itu kan di luar ininya saya kan nggak ngerti aturannya, ternyata si akuntingnya salah laporan ya, untung beres ya. Tapi istri saya sekarang harus kerja, ya istri saya bekerja. Padahal dan kalau saya nggak boleh, kemarin saya udah mau bikin kafe, mau jadi supir taksi, saya ya ada hamba Tuhan nasihati saya ya. Jadi saya nggak jadi, saya fokus melayani Tuhan. Donasinya nggak pernah minta-minta kalian saya. Orang sudah ngasih donasi, saya tak tolak kok, saya nanya, ya kan? Ya saudara ya. Ada juga ya, ada seorang yang biasa ngasih donasi sama saya, lalu kemudian dia jadi pengurus yayasan. Aduh, saya bilang, saya mau tetap transfer Pak Paul ya. Oh, enggak boleh. Kalau kamu sudah digaji oleh yayasan, kamu enggak boleh transfer saya. Kamu transfernya kalau mau ya berbaginya ke yayasan lagi, enggak boleh ke saya. Tapi saya tetap mau memberkati Pak Paul, enggak boleh. Nanti jadi fitnah. Kamu kalau mau, uang kamu gajinya, kamu kembalikan ke yayasan, kayak Bu Lianti. Ya kan? Bu Lianti kan terima gaji tuh dari yayasan dulu. Ya sama dia uangnya kalau nggak dikembalikan ke yayasan buat operasi dia, ya buat dana yang lain. Itu ya kayak Bu Lianti dulu. Tapi nggak boleh kasih ke saya. Nggak boleh. Ya, kecuali kemarin ya dia ada khusus, persembahan khusus. Misalnya mengajar atau apa gitu ya, kasih. Itu ya. Tapi kalau rutin nggak boleh, karena dia tiap bulan rutin. Jadi Anda yang sudah terima gaji dari yayasan, kamu nggak boleh ngasih uang ke saya pribadi. Kalau mau ngasih ke yayasan, ke Hagios. Ya, ke semua yayasan-yayasan ada Hagios. Begitu saudara. Apakah ada roh Iskariot dan roh anjing-anjing di dalam hidupmu? Bertobat ya, sampaikan. Ya, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Oh, come, all ye faithful, joy